Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Prodi Teknologi Pendidikan semester 2 Universitas Pendidikan Mandalika akan mempresentasikan makalah yang kami susun yang berjudul Kajian Ilmiah Filsafat terhadap Pancasila. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama yaitu Hatami Nur Fatoni sebagai pemateri 1 dan pemateri 3. Yang kedua yaitu Mailian Solihan sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir yaitu Anissa Aprianti sebagai pemateri keempat. Halo, perkenalkan saya Hatami Nur Fatoni akan menjelaskan tentang filsafat dan tokoh-tokoh filsafat yang ada di Yunani. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti pandai. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah keinginan untuk mencapai cita-cita. Kemudian, secara umum, filsafat adalah sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Ada beberapa tokoh filsafat yang berasal dari Yunani sesuai dengan data yang telah kami dapatkan. Yang pertama adalah Socrates, yang kedua adalah Plato, yang ketiga adalah Aristoteles, yang keempat adalah Talos, yang kelima adalah Anaximenes, yang keenam adalah Pythagoras. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengetahuan dan ilmu empiris. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan dari usaha manusia untuk memahami kenyataan sejauh yang dapat dijangkau oleh dari pemikiran manusia berdasarkan pengalaman secara empiris yang dapat diartikan sebagai pengalaman yang didapatkan dari percobaan, penemuan, dan pengamatan serta reflektif yang dapat diartikan berpikir yang bermakna yang didasarkan pada alasan dan tujuan. Lalu, ilmu empiris itu adalah ilmu-ilmu yang memfokuskan diri pada gejala-gejala alam dan gejala-gejala sosial secara mendalam tetapi bersifat spesifik atau parsial. Empirisme itu adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Selanjutnya yaitu cara berpikir ilmiah terhadap Pancasila, yaitu yang pertama berobjek. Cara pertama bagi suatu kajian ilmiah ialah berobjek. Objek tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal Pancasila ialah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila, atau dari sudut pandang apakah Pancasila tersebut dibahas. Pada hakikatnya, Pancasila itu dapat dibahas dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang moral, maka terdapat bidang pembahasan moral Pancasila. Dari sudut pandang ekonomi, maka terdapat bidang pembahasan ekonomi Pancasila dan lain-lain sebagainya. Sedangkan objek material Pancasila ialah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan Pancasila, baik bersifat empiris maupun non-empiris. Objek tersebut ialah pernyataan-pernyataan ide, kenyataan sosiokultural yang terwujud dalam hukum, teks sejarah, adat istiadat, serta nilai karakter kepribadian manusia atau masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Oleh karena itu, objek material pembahasan Pancasila adalah bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang kedua yaitu bermetode. Setiap ilmu harus memiliki metode, yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan untuk membahas objek material agar mendapatkan kebenaran yang objektif. Demikian pula halnya dengan Pancasila. Jika Pancasila dibahas dari segi sejarah, maka metode yang dipakai adalah metode ilmu sejarah. Selain itu, bisa juga secara filosofis dengan metode analisis sintesis. Apa sih maksudnya metode analisis sintesis itu? Metode ini adalah menguraikan dan merincikan pernyataan-pernyataan yang kemudian disimpulkan menjadi suatu pengetahuan baru. Ada pula metode induksi dan deduksi yang merupakan metode berpikir untuk mengkaji Pancasila. Metode induksi ialah metode berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus dan kejadian-kejadian yang berulang-ulang untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
Sedangkan metode deduksi adalah metode berpikir yang bertitik tolak dari pernyataan umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Ada pula metode hermeneutika merupakan metode menafsirkan. Objek materinya adalah pernyataan-pernyataan teks dan simbol. Tujuannya untuk memperoleh makna atau hakikat dari hal yang ditafsirkan. Yang ketiga yaitu bersistem. Pancasila itu sendiri pada dasarnya merupakan kebulatan yang sistematis, logis, dan tidak bertentangan di dalam sila-silanya. Notonegoro mengatakan bahwa sila-sila Pancasila tersusun secara hierarkis, piramidal, dan bersifat majemuk tunggal. Hierarkis piramidal ialah sila-sila Pancasila ditempatkan sesuai luas cakupan dan keberlakuannya. Pengertian terkandung di dalamnya. Sila ketuhanan diletakkan pada urutan pertama karena merujuk pada eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Sila kemanusiaan diletakkan pada urutan kedua karena manusia hanyalah sebagian dari ciptaan Tuhan di samping makhluk lain yang ada di alam semesta. Inti dari sila ketiga adalah persatuan yang menunjukkan adanya kelompok-kelompok manusia sebagai makhluk sosial. Sila keempat beritikan kerakyatan, artinya adalah kelompok manusia yang berbangsa dan bernegara memerlukan sistem pengelolaan hidup bersama atas dasar kedaulatan. Sila kelima berintikan keadilan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan bersatu membentuk bangsa dan negara mempunyai tujuan bersama, yaitu untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, sila kelima ini merupakan realisasi dari eksistensi manusia yang hidup berkelompok di sebuah negara. Lalu yang keempat yaitu universal. Kebenaran pengetahuan ilmu relatif berlaku secara universal, artinya kebenaran itu tidak terbatas oleh ruang, waktu, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah tertentu. Demikian juga dengan kajian terhadap Pancasila. Masing-masing sila Pancasila bersifat universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kata ketuhanan memiliki makna yang hampir sama dengan religius. Kemanusiaan analog dengan kata humanisme, persatuan analog dengan kata nasionalisme, kerakyatan analog dalam demokrasi, sedangkan keadilan analog dengan kesejahteraan. Arti universal tidak sama dengan absolut karena pengetahuan manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran yang mutlak. Di samping Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang universal, Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang berlaku hanya untuk rakyat Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya yaitu kebenaran ilmiah dalam Pancasila. Ada beberapa kriteria tentang kebenaran sejak dulu dijadikan acuan para ilmuwan dalam mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan manusia tidak akan mencapai pengetahuan yang mutlak, termasuk pengetahuan tentang Pancasila, karena keterbatasan daya pikir dan kemampuan manusia. Pengetahuan manusia bersifat evolutif. Pengetahuan yang dikejar manusia identik dengan pengejaran kebenaran. Lalu, pengetahuan manusia merupakan proses panjang yang dimulai dari purwa madya wasana. Dari kriteria ini diperoleh 4 macam teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori kebenaran koherensi, yang kedua teori kebenaran korespondensi, yang ketiga yaitu teori kebenaran pragmatisme, yang keempat yaitu teori kebenaran konsensus. Lalu teori kebenaran koherensi itu ditandai dengan pernyataan yang satu dan dengan pernyataan yang lain itu saling berkaitan, konsisten dan runtun. Pernyataan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh bertentangan. Lalu kebenaran korespondensi ditandai dengan adanya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Lalu kebenaran pragmatis berdasarkan kriteria bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat harus membawa manfaat. Pernyataan harus dapat ditindaklanjuti dalam perbuatan dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu, kebenaran konsensus. Didasarkan pada kesepakatan bersama, suatu pernyataan dikatakan benar apabila disepakati oleh masyarakat atau komunitas tertentu yang menjadi bagian dari proses konsensus. Akan tetapi, tidak semua kesepakatan umum itu benar, karena ada syarat tertentu untuk terwujudnya kebenaran konsensus. Menurut George Habermas, ada 4 syarat, yaitu keterpahaman, diskursus atau wacana, ketulusan atau kejujuran, dan otoritas. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang bentuk dan susunan Pancasila. Yang pertama adalah bentuk Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai bentuk yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut,
Yang pertama adalah Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua adalah setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan. Yang ketiga adalah sebagai suatu kesatuan yang utuh tidak dapat ditambah maupun dibagi. Selanjutnya adalah susunan Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila merupakan kesatuan yang organis satu sama lain, membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Yang kedua adalah Pancasila adalah sebagai hierarkis piramidal, hierarkis yang berarti tingkat, sedangkan piramidal yang berarti bertingkat. Saya akan menjelaskan tentang refleksi terhadap kajian ilmiah tentang Pancasila di era globalisasi. Kajian ilmiah mengenai Pancasila sejak disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai saat ini mengalami pasang surut. Tokoh yang mengawali pengkajian tentang Pancasila secara ilmiah, populer, dan filosofis ialah Notonegoro dan Driyarkara. Pemikiran dari Notonegoro tentang Pancasila menghasilkan suatu telaah yang bermakna bagi pengembangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di era globalisasi seperti yang sedang terjadi saat ini, dunia datar atau dunia maya secara langsung ataupun tidak langsung banyak menghadirkan ideologi asing yang gencar menerpa masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang tidak menyadari akan hal itu. Justru kebanyakan menganggap bahwa nilai-nilai dan ideologi asing justru menjadi pandangan hidupnya, seperti materialisme, hedonisme, konsumerisme. Materialisme ialah sikap hidup yang mengagungkan materi atau benda-benda. Ukuran kesuksesan seseorang dipandang dari segi materi yang dimiliki, sehingga sering mengabaikan etos kerja serta nilai-nilai kemanusiaan. Seseorang akan menjadi kurang menghargai orang lain dari sisi spiritualnya. Hedonisme merupakan suatu paham serta sikap hidup yang mengutamakan kenikmatan dan kesenangan duniawi. Selanjutnya, konsumerisme, yaitu sikap serta gaya hidup yang lebih senang berada di posisi sebagai pengguna atau konsumen daripada menjadi pembuat atau penghasil. Kecenderungan konsumtif yang berlebihan ditandai dengan membeli atau memiliki barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, melainkan sekedar ingin dimilikinya. Dengan adanya gejala tersebut, semakin diperlukan sebuah kajian kritis terhadap Pancasila sebagai sumber nilai bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Diharapkan masyarakat kita semakin kritis dalam menentukan pilihan pasangan hidup, sikap dan gaya hidupnya yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari budaya Indonesia. Dengan demikian, masyarakat Indonesia memiliki prinsip-prinsip hidup yang kokoh, orientasi hidup yang jelas dalam bersikap dan berperilaku sehingga tidak terbang-ambing mengikuti arus global. Terima kasih.